Halo, assalamualaikum, ketemu lagi ya dengan matematikanya Ibu Ahza. Sekarang ini kita bahas di kelas 9 mengenai grafik fungsi kuadrat. Ada beberapa hal ya yang harus dibahas tentang grafik fungsi kuadrat. Artinya untuk menggambar suatu grafik fungsi kuadrat itu banyak sekali langkahnya. Yang harus dipahami pertama itu adalah mengenai nilai A, B, dan C unsur-unsur yang ada di grafik fungsi kuadrat ini. Nah ya, nanti kita ke soal, ini ke teorinya dulu supaya kalian paham buat apa sih tujuannya nilai A, B, dan C-nya itu gitu ya. Nah sekarang ada di yang pertama optionnya A, nilai A. Nah, nilai A pada grafik fungsi fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c menunjukkan arah terbukanya grafik. Jadi kalau kalian menemukan nanti soal begini, fx sama dengan x kuadrat tambah 4x plus 4 contohnya. Nah, boleh nanti dilihat di poin 1 sama 2. Ketika A-nya lebih besar dari 0, maka grafik itu terbuka ke atas. Ketika A-nya kurang dari 0, terbukanya ke bawah. Kalau kalian ingat di sini X-nya pangkat 2, nggak ada angka ya, berarti dimunculkan 1 karena sebenarnya ini ada 1 kan di depan. 1 itu lebih besar dari 0, berarti fungsi yang ini adalah grafiknya terbuka ke atas. Ingatnya sama gelas atau mangkok, di mereka itu terbukanya ke atas ya. Kalau A-nya kurang dari 0 berarti negatif gitu ya. Kalau negatif berarti si grafiknya itu kebalikannya, terbuka ke bawah. Berarti seperti gelas sama mangkok yang tertutup. Mungkin itu untuk perumpamaannya. Ketika grafiknya ini terbuka ke atas, nih kan nilai titik puncaknya minimum karena nanti dia itu ada simetri, ada titik di bawah itu namanya titik puncak. Karena di bawah jadi disebut yaitu minimum gitu. A-nya lebih besar dari 0, berarti ini kan A-nya 1, ini B-nya 4, C-nya 4. Nanti kita bahas A, B, C-nya ya. Kita menentukan A-nya dulu di sini. A-nya lebih besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Gitu kan, dan dia punya nilai titik puncak minimum. Jadi nanti dia grafiknya seperti ini. Nah, dia titik puncaknya di bawah, makanya disebut minimum. Kebalikannya nanti kalau negatif ya, kalau misalnya ininya negatif nih, berarti misalnya min x kuadrat min 4x plus 4 contohnya. Atau random aja ya. Min x plus 1 gitu deh. Yang tadi diganti ya, coba fx sama dengan min 2x kuadrat tambah 6. Kalau ada yang begini berarti kan A-nya itu min 2, B-nya gak ada unsur X, berarti B-nya 0, ada C sama dengan 6. Berarti menurut yang tadi poin yang pertama itu A-nya kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Berarti nanti dia punya begini, ada titik puncaknya bernilai maksimum karena di atas begitu ya. Yuk kita lanjut nilai B. Untuk menunjukkan sumbu simetri biasanya dilanjutkan dengan nilai optimum. Ini ada rumusnya.
Untuk menunjukkan sumbu simetri itu rumusnya XS. Untuk menunjukkan nilai optimum itu YS, atau di sini ada rumusnya negatif dari det diskriminan per 4A. Diskriminan nanti akan dibahas lagi, ada bahasanya sendiri ya. Kita bahas dulu untuk nilai B, karena biasanya nilai B itu berhubungan dengan nilai A. Ketika nanti si A-nya itu lebih besar dari 0 ya. Nanti kalau A-nya lebih besar dari 0, ada suatu keadaan ketika B-nya itu kurang dari 0, atau B-nya sama dengan 0, atau B-nya besar dari 0. Begini. Ketika B-nya kurang dari 0, maka sumbu simetrinya itu akan berada di sebelah kanan dari garis Y. Jadi kalau ada grafik, gitu ya, ada bidang kartesius, B-nya kurang dari 0, maka dia akan ada di sebelah kanan sumbu simetrinya. Contohnya begini. Nah, sumbu simetrinya titik-titik putus, dia akan ada di sebelah kanan dari garis Y. Kalau B-nya sama dengan 0 gimana nih? Kasusnya seperti yang ini nih. Ini kan? B-nya sama dengan 0. Berarti kalau ada bidang kartesius, maka sumbu simetrinya tepat di garis Y. Misalnya begini, itu boleh. Atau misalnya nanti dia di atas, nanti kita bahas lagi itu mengenai C-nya ya. Ini B lebih besar dari 0, seperti yang ini, B-nya 4, berarti lebih besar dari 0. Kalau dibuat bidang kartesius, berarti dia begini. Ada di sebelah kiri dari Y. Nah, begitu ini. Begitu ya untuk menentukan. Nah, sekarang gimana kalau ternyata lebih kecil dari 0 si A-nya? Berarti kita buat lagi. Buat garis. Nah. A-nya kurang dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0 berarti kan terbuka ke bawah. Kebalikan aja sih dari yang atas ya. Hanya saja sumbu simetrinya itu juga kebalikan. Kalau ada nanti bidang kartesius begini, ketika A-nya kurang dari 0 dan B-nya kurang dari 0, berarti semuanya ada di sebelah kiri. Nah, begini sumbu simetrinya, kebalikan. Gitu ya, kan kebalikan dari yang atas nih. Kalau B-nya sama dengan 0, tapi A-nya kurang dari 0, dia tetap ada di tengah-tengah. Jadi tengah-tengah begini ya, nilai optimum sini. Terus ada lagi kalau B-nya kurang dari 0, B-nya lebih dari 0, A-nya kurang dari 0, berarti kebalikan dari sini. Nah, itu kita terapkan ke soal ya. Sekarang kita lanjut ke nilai C. Lanjut untuk nilai C. Pada grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nilai C menunjukkan perpotongan grafik terhadap sumbu Y, yaitu di titik 0, C. Jadi ketika kalian menemukan nanti suatu soal, di sini si C-nya itu merupakan titik potong di sumbu Y. Ya, jadi kalau diginin doang, oh berarti Y-nya berapa nih, tergantung sama nilai C-nya, positif atau negatif, gitu kan. Contoh nih, ada fx sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 4. Nah, kita tutup aja ke sini. Paling belakang itu positif 4. Berarti si grafiknya itu akan memotong salah satu sisi grafiknya akan memotong di sumbu Y, yaitu di nilai 4 gitu. Contohnya
Ini kan begini, kita buat bidang kartesius, gitu kan ya. Nah, untuk poinnya aja ya, jangan lupa nilai A-nya. A-nya tadi ini lebih besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Grafik terbuka ke atas. Terus karena A-nya lebih besar dari 0 dan B-nya juga lebih besar dari 0, maka sumbu simetrinya ada di mana nih? Kalau A-nya lebih besar dari 0 dan B-nya lebih besar dari 0. Kalau B-nya lebih besar dari 0 berarti ada di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri dari Y. Jadi nanti ini kita perpanjang. Nah, kurang lebih begitu. Maka sumbu simetri ada di sebelah kanan sumbu Y. Ini poin yang kedua, ini poin yang pertama. Terus yang poin yang ketiga, C-nya berapa nih? C-nya sama dengan 4, maka akan memotong di titik 0,4. X-nya 0, Y-nya 4. X-nya 0, ini X, atas Y-nya 4. Contohnya gini, 1, 2, 3, 4. Ini 4, berarti dia akan memotong di ini. Tadi kan sumbu simetrinya ada di sebelah, sorry. Sebelah kiri. Sebelah kiri sumbu Y ya, berarti dia akan seperti ini. Nah, dilihat lagi catatannya ya, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Oke, kita gambar ya. Grafik terbuka ke atas, berarti kan kalau sketsanya gini dulu nih, grafik terbuka ke atas, tapi ininya Y-nya menyentuh 4 gitu kan ya, makanya kita butuh si sketsa ini biar tahu. Ini sumbu simetri sebelah kiri, oke, kita terapkan sini. Karena kita kan ini masih mensketsakan saja, jadi belum tentu titiknya tepat, tapi kurang lebih kita gambarkan keadaannya, yaitu Y-nya mengenai grafiknya mengenai sumbu Y. Nah, kurang lebih begitu. Kalau grafik itu harus simetri ya, kanan sama kiri, jadi kita coba deh. Nah, mohon maaf ya. Nah, begitu sumbu simetrinya kita buat garis putus-putus. Nah, kalau sumbu simetri nyambung sama nilai optimum, atau nilai optimumnya itu ada 2, maksimum atau minimum. Karena di bawah dia berarti minimum, begitu. Ya, sampai sini dulu. Next videonya mengenai ini, tapi lebih spesifik ya, angka-angkanya. Kita hitung bentuk grafik, sumbu simetri, dan titik potong atau nilai C-nya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.